Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anam Glory. Kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman, dan teman-teman pun pengen tahu kronologinya kayak mana, kok bisa gitu. Nah, banyak teman-teman di sini nanya, nah kok bisa, gimana, aduh kok bisa. Nah, ada yang nanya gimana tadinya, ada yang, pokoknya banyak nih yang nanya nih. Wah, katanya. Jadi kejadiannya tuh jam 2 siang. Nah, saya kan di sini tuh bikin SW juga. Kejadiannya itu jam 2 siang, dan posisi saya itu habis bangun tidur sih. Nah, ada yang nelpon lewat WA ya. Nah, di situ saya angkat. Nah, di situ kan ada gambar Shopee-nya itu. Katanya sih si penipu ini ngomong ini dari pihak Shopee ya, dari resmi pihak Shopee. Nah, saya nggak tahu, mungkin kayak apa ya, kayak kehipnotis atau gimana, atau mungkin saya habis bangun tidur ya, tiba-tiba ditelepon kayak gitu, terus ngomong katanya di Shopee udah berapa lama. Nah, saya kan masih awam ya, masih 4 bulan, 3 bulanan kali di Shopee. Nah, si penipunya bilang, Anda mendapatkan voucher 2 juta. Nah, saya nggak sadar kalau itu penipu ya. Dia bilang ngomongnya dari pihak Shopee. Sini ada chatnya nih ya, nomornya nih. Nah, ini nih. Dia bilang itu alamat saya, kalau nggak percaya katanya. Nah, di situ saya nggak tahu percaya apa nggak percaya. Iya ya, dia bilang kalau Mas pengen ngelanjutin hadiahnya, ya dapat voucher 2 juta, silakan masuk ke akun Shopee Mas. Terus saya udah masuk nih. Nah, ini Mas sudah masuk. Nah, di situ dianya bilang, coba tuh itu ada kode. Saya nggak sadar itu kalau itu kode OTP gitu untuk verifikasi vouchernya katanya. Saya kasih itu kode. Nah, setelah dikasih itu, nah kan di Shopee saya itu cuman ada awalnya itu ada saldo 30.000. Di Shopee saya ada saldo 30.000 awalnya, di sini kan 230.000. Nah, di awal itu ada 30.000. Nah, dia itu mungkin udah masuk ke akun Shopee saya ya. Kata dianya, coba Mas, silakan untuk mengaktifkan voucher 2 juta ini, silakan diisi saldonya minimal 200.000. Itu nggak akan terjadi apa-apa, nggak bakal hilang kok katanya, dan nggak akan kena pajak katanya. Nah, saya di situ nggak tahu, bego-begonya bisa percaya gitu ya. Saya langsung menuju ke mobil banking saya di BRI ya. Saya transfer tuh 200.000 melalui mobil banking ke Shopee, ke Shopee Pay ya, ke Shopee Pay. Lalu setelah ditransfer itu, kalau Masnya bilang kalau udah masuk saldonya, si penipunya ini bilang halo ya, ya Mas, itu telepon itu terus berjalan. Jadi nggak boleh dimatiin. Dia tuh ngeyakinin kita supaya ditransfer mungkin ya. Dia ngeyakinin kalau
dia nggak penipu gitu. Dia belum matiin tuh, saya transfer juga ke Shopee Pay juga. Nah di transfer nih, saya bilang, mas sudah mas. Oh ya sudah ya, silakan keluar dulu dari Shopee-nya. Nah ini yang bikin kesel ya, bikin mungkin yang awalnya masih ngantuk ya itu jadi kaget gitu, jadi kaget tiba-tiba pas keluar masuk lagi, loh kok saldonya hilang mas. Nah di situ masnya bilang, itu kendalanya kenapa ya mas, kayak orang sok nggak tahu gitu si mas itu kendalanya kenapa kok bisa hilang ya. Lah kan disuruh mas transfer 200.000 dan yang voucher 2 jutanya itu bakal masuk katanya, tapi ini kok enggak masnya. Nanti ya kata si penipunya, nanti ya sedang diproses, nanti sedang diproses, bilang gitu terus. Itu saya sama penipu hampir sejam kali nelpon ya, itu dia bilangnya lagi diproses. Nah di situ saya bilang, mas penipu ya ginilah. Itu masih ngelak. Kalau bapak nggak percaya kalau saya ini emang resmi Shopee, dari pihak Shopee, silahkan lihat alamat saya. Nah saya mikir bisa aja kan alamat ini alamat palsu ya. Di situ saya kok bener saya ini, ya Allah. Nah ini alamatnya. Sini dia bilang gitu. Mohon maaf ya teman-teman, di Jeddah tadi ada azan Isya. Tadi ada chat juga dibalas, ternyata nih dibalas sama si penipu ini tadi nih. Kan sempet nelpon ya, tadi ditelepon sama saya, nggak diangkat sama dia. Coba nih kita telepon lagi ya. Kayaknya nggak bakal diangkat sih. Nah di sini kan waktu saya telepon tuh dia ngecek, ya bagaimana kak, nah gimana saldoku yang hilang kata saya. Nah dia bilang mohon maaf untuk pemulihan, kok minta alasan pemulihan apaan ini. Kadang kesel sih di bego-begoin kayak gini. Nah dia online nih, tuh dia online, tuh dia off lagi. Capek ya ngeladenin penipu nggak tahu, emang nggak tahu dosa apa ya. Dia bilang, no, saya bukan meminta kak untuk pemulihan dananya saja. Iya, bukan meminta tapi menipu. Nanti semua ya, kata tuh. Kan saya kan udah nanya ya, kata nggak ada voucher kayak gitu. Nah dia online nih. Tuh dia balas apa enggak? Iya diri doang. Tuh intinya nanti saya coba hubungin, atau lah udahlah, sebenarnya saya udah ikhlas sih, cuman yang saya nggak terima itu apa ya, dimikir kalau misalkan yang kenanya orang yang emang benar-benar butuh uang gitu, di posisinya kayak gitu gimana gitu. Jadi intinya nih, itu dia nggak bales ya. No, ada yang bilang ya teman-teman tuh ada yang pernah kayak gitu. Ini sebuah pengalaman sih bagi saya. Nah kan awalnya 230.000, nah jadinya sisanya segitu.
saya ke Shopee-nya lagi nih. Saya ke Shopee-nya lagi. Nah, saya sempat minta ke teman, tolong apa amankan akun saya. Nah, saya kasih akunnya ke dia, diganti sandinya juga, enggak, biar supaya biar aman gitu ya. Udah diganti sama dia. Nah, udah diganti, dia dicek ya, ternyata emang si penipunya itu ngasih, mana nih, ada nih toko si penipunya nih ya, sampai-sampai akun yang saya punya ini diblok sama dia tuh. Ini saya nggak transfer ke dia, tapi dia masuk akun saya yang ngechat tuh. Saya bilang nggak takut dosa apa ya, ini diblok tuh, saya diblok. Saya juga bingung ini, soalnya masih awam soal Shopee, makanya saya kasih ke teman saya akun ini supaya diganti sandinya lah, inilah. Nah, di sini kan ada Shopee Pay, mana tadi Shopee Pay. Shopee Pay. Nah, tuh saya transfer ke nomor dia, bukan saya sebenarnya, tapi penipunya ini yang masuk akun, yang memasuki akun saya. Nah, kan awalnya saya transfer 200 nih dari bank tuh, terus dia awalnya transfer ke Shopee, dia gagal. Teman saya juga yang ngamanin akun ini, dia juga buat video supaya teman-temannya juga nggak kena atau nggak terulang lagi kejadiannya kayak gini. Nih, lihat ya videonya nih, saya kasih lihat. Bener-bener gercep banget sih penipu ini. Jadi teman saya tuh setelah kayak dia tuh baru bangun tidur karena nyawanya belum terlalu kumpul. Nah, dan teman saya nih tiba-tiba disuruh kayak transfer bank dengan cara kayak si penipu tuh ngomongnya bakal si teman saya ini dapat voucher itu gitu, cashback dari saldo Shopee Pay seharga 2 juta. Dan karena baru bangun tidur, pikirannya juga ya belum terlalu sadar banget gitu, dan teman saya tanpa langsung mikir panjang, jadi kayak dia tuh kena hipnotis gitu. Jadi pas selesai dia transfer atau bahkan sampai ini saldonya diambil sama temen itu, dia bener-bener belum sadar sama sekali. Dan di sini ada ya nomor penipu. Nah, di sini nomor penipunya tuh jelas ini ya nomornya. Jadi dia tuh masuknya bukan ke akun Shopee-nya, tapi ke nomor handphone yang bakal masuknya ke pulsa dia sendiri. Jadi awal itu dia teman saya tuh transfer saldo ya ke akun dia sendiri. Nah, ini senilai 200.000 karena emang disuruh si penipunya 200.000. Alasan si penipu untuk kirim saldo Shopee Pay 200.000 biar dari nanti saldo yang bakal didapat itu 2 juta katanya, tapi nyatanya enggak. Nah, jadi ini dari teman saya, dia ngisi saldo Shopee Pay melalui dari transfer bank 200.000 ya. Dan si penipu itu mencoba untuk keluarin dana atau saldo Shopee Pay yang ada di akun teman saya. Jadi istilahnya si penipu ini ngehack dari akun Shopee-nya. Jadi hati-hati aja buat kalian. Kalau misalnya ada yang nipu, maksudnya
Kalau misalnya ada nomor telepon yang nggak kalian kenalin atau bahkan sampai mengatasnamakan dari pihak Shopee-nya, itu bener-bener banget sih, apalagi sampai kayak bener-bener tergiur kayak gitu biar kalian tuh wah saya harus ikutan ini, harus ikutan itu. Jangan ya, jadi kalian tuh harus mikir panjang. Jadi pihak Shopee itu nggak akan nggak ngasih hadiah atau undian melalui media sosial kecuali dari akun resminya sendiri ya. Dan di sini si penipu itu mencoba untuk transfer ke akun Shopee-nya dia, namanya itu Garuda Shop. Kalian inget-inget ini ya, Garuda Shop _86. Jadi dia di sini tuh teman saya selain transfer dari bank dia sendiri 200.000 ke akun Shopee dia. Jadi sebelumnya dia punya saldo 30.000. Jadi karena dia udah transfer tuh ya saldo Shopee Pay-nya, jadi total dia 230.000 langsung ludes habis. Tapi karena gagal ya di sini, gagal, ada bacaannya gagal, dan dia mencoba lagi nih si penipu dengan cara transfer ke akun dia lagi, tapi dia 200.000. Dia coba transfer ke akun Garuda Shop si penipu ini 200.000 tapi gagal juga. Nih, ingat-ingat ya nama akunnya. Dia menipu ke orang itu bukan melalui 1 atau 2 akun, dia lebih bahkan belasan akun Shopee ya. Hati-hati aja buat kalian. Dan dia nelpon bukan pakai nomor ini aja, tapi ada nomor WhatsApp-nya juga. Si penipu ada 5 nomor. Jadi nanti saya bakal kasih nomor penipu biar ini saling sharing aja ya, biar nggak usah kayak kejadian lagi. Apalagi di masa pandemi kayak gini, ekonomi itu susah banget. Dan di sini saking si penipunya bingung, di sini dia langsung kirim ke nomor ini ya, ke nomor ini dengan akun saldo dari teman saya semuanya diambil 230.000. Saling sharing aja, saling mengingatkan untuk biar kalian gak tergiur dengan undian. Ini pengalaman dari teman saya sendiri ya. Nah, jadi itu ya teman-teman. Ada lagi nih. Setelah saldo saya hilang, itu kan saya minta balikin lagi. Polos bener saya ngomongnya, karena emang baru kali ini ditipu kayak gini. Saya bilang, Mas, ke si penipu, Mas, tolong balikin saldo saya lagi dong. Nah, masnya si penipunya bilang kalau mau balik paling ditransfer ke ATM saya, ke ATM Bapak, kata dia. Ngomong Bapak ke saya tuh, kata saya, kalau ke Shopee kenapa Mas? Nah, bilangnya ada kendala. Lah, kendala apa? Orang saya ngirim saldo juga bisa aja, bisa gitu, lancar gitu. Itu mungkin alasan dia. Dan lagi teman-teman, itu mereka itu bukan hanya satu yang nipu, tapi dia ini si penipu ini nelpon saya udah 3 kali, dan itu yang ngomongnya itu beda-beda, maksudnya beda suara gitu. Dan itu nomornya juga banyak sih. Teman saya juga ada yang ditelepon, cuman dia udah tahu dulu karena saya kena duluan gitu, kena tipu duluan. Nah, itu hanya itu sih teman-teman. Untuk teman-teman lebih hati-hati lagi gitu, supaya nggak kayak saya ini. dan untuk si penipu, kita doain aja supaya dapat hidayah, supaya dia sadar gitu ya kalau itu dosa. Sebenarnya saya udah ngomong gitu, cuman ya
mungkin nggak mempan. Jadi jadi itu hal ini ya, pelajaran pengalaman buat saya untuk lebih hati-hati lagi, lebih bijak lagi. Sebenarnya saya udah ikhlas nih soal saldo itu. Tujuan saya buat video ini untuk share gitu ke teman-teman, harus lebih hati-hati lagi, share pengalaman saya kayak gini supaya teman-teman atau yang lainnya nggak kena gitu. Itu ya, mungkin itu saja ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Tunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.